Anggaplah lingkaran ini sebagai $1 juta. Kira-kira seperti inilah $10 juta terlihat. Ini adalah $100 juta. Dan seperti inilah $1 miliar. Jeff Bezos, yang merupakan pendiri dari Amazon, mempunyai kekayaan 117 kali dari jumlah ini. And then, inilah diri lo, sedang bekerja di sebuah perusahaan setelah lo lulus dari bangku perkuliahan dan mendapatkan gelar sarjana lo. Lo mungkin gak punya banyak uang untuk biaya hidup lo. Kelihatannya biaya hidup lo sangat tinggi dan lo merasa seolah-olah lo gak digaji dengan layak. Lo punya utang kartu kredit yang mungkin perlu lo urus sekarang juga. Atau mungkin lo adalah seorang mahasiswa yang sedang berjuang untuk sebuah gelar sarjana yang di dalam pikiran lo, gelar tersebut bisa memberikan lo sebuah pekerjaan yang layak. Lo mungkin belum punya penghasilan saat ini dan yang lo pikirkan hanyalah tunggakan uang semesteran yang harus segera lo lunasi. Harta, kekayaan, itu semua terlihat hanya seperti mimpi. Kemudian lo melihat ke semua milioner itu dan dalam hati lo bertanya-tanya, bagaimana mereka bisa melakukannya? Terutama buat mereka yang bisa sampai pada titik itu di usia yang masih sangat muda. Ini semua sangat membingungkan. Hal itu membuat lo marah karena mereka sangat beruntung. Mereka terlahir sebagai orang kaya. Mereka menipu, mereka curang. Cara mereka mendapatkan mereka uang, melakukan kejahatan. Dan lo bukan orang yang pintar. And I'm just unlucky. Mimpi lo untuk membeli sebuah rumah besar, memiliki mobil sport favorit, berkeliling dunia. Itu semua hanya akan menjadi sebuah mimpi. Nothing more, nothing less. Lo sampai pada sebuah kenyataan yang pahit. Ini semua adalah permainan yang curang. Mereka semua telah melakukan kecurangan dari awal. Dan lo berada di pihak yang kalah. Tapi gimana kalau gue bilang lo salah? Gimana kalau ada sebuah cara yang sama? Sebuah cara yang semua orang bisa melakukannya untuk mendapatkan kekayaan. Ada sebuah ilmu di balik cara kerja uang. Bagaimana jika lo nggak harus menghapus impian lo untuk punya rumah mewah atau berkeliling dunia? Apakah lo bakal menyebut gue sebagai pembohong karena mengatakan hal itu? Oke, gue bukan pembohong dan gue janji di akhir video ini lo bakalan mengerti bahwa ada sebuah rahasia yang tidak diungkapkan oleh para milioner itu. Tapi gue kasih tahu dulu ya, untuk melakukan sebuah rahasia tersebut tidaklah mudah dan membutuhkan perjuangan. Rahasia ini merupakan sesuatu yang tidak diajarkan di sekolah lo dulu dan tidak diajarkan pula di lingkungan sosial lo. Oke, sekarang coba gue perjelas terlebih dahulu ya. Ada banyak dari kalian yang tidak akan sampai pada pembahasan akhir dari video ini. Tapi buat lo yang nonton sampai akhir dari video ini, gue jamin lo dapat menemukan sebuah cara untuk mendapatkan kekayaan melebihi dari apa yang lo pikirkan. Dan pada akhirnya, jika lo merealisasikannya dan mengaplikasikannya ke dalam hidup lo, maka lo akan mendapatkannya. Lo bakal menjadi kaya dengan cara tersebut. Dari cara tersebut terdapat sebuah kebebasan untuk tidak perlu khawatir lagi tentang uang. So, are you with me?
Still with me? Oke, then let's not waste any more time. Apa yang sebenarnya lo pahami tentang uang? Apakah di pikiran lo selama ini uang akan lo dapatkan jika lo bekerja? Atau apakah uang itu diwariskan? Ataukah uang diberikan begitu saja? Apakah uang merupakan penyebab dari semua kejahatan? Apakah lo sangat ingin memiliki lebih banyak uang? Apakah lo pernah berjuang untuk mendapatkan uang? Sebagian besar yang lo yakini tentang uang merupakan hasil dari keyakinan lo yang dibentuk oleh cara didik sewaktu lo masih kecil sampai saat ini. Dan juga lingkungan tempat tinggal dan pergaulan yang berpengaruh besar terhadap pandangan lo mengenai uang. Kalau lo dilahirkan dalam keluarga yang tidak memiliki banyak uang, maka lo lebih cenderung percaya bahwa lo gak bakalan bisa menjadi kaya. Lo bakalan sulit untuk punya banyak uang. Faktanya, sekolah gak banyak mengajarkan kita tentang cara mendapatkan kekayaan atau cara menjadi bebas secara finansial. Sekolah gak membantu banyak hal. Sebagian besar dari kita akan memiliki keyakinan yang salah tentang uang. Hal tersebut gak akan memberikan dampak apapun ya dalam kehidupan kita. Now, stick with me. Karena yang pertama, kita harus merubah cara pandang kita terhadap uang. Di dalam sebuah film gitu ya, atau sinetron atau TV gitu ya, mereka selalu menggambarkan orang kaya sebagai orang yang jahat. Orang kaya adalah orang yang antagonis. Mereka adalah orang-orang yang serakah. Pertanyaan gue adalah, apakah lo percaya dengan penggambaran tersebut? Laporan terakhir yang dirilis oleh WealthX menunjukkan bahwa di antara orang-orang super kaya di dunia ini yang memiliki kekayaan senilai $30 juta atau lebih, 68% dari mereka mendapatkan kekayaannya melalui hasil jerih payahnya sendiri. Warren Buffett berjuang keras untuk menjadi miliarder. Howard Schultz lahir dalam kemiskinan. Oprah Winfrey lahir dalam kemiskinan. Jeff Bezos berjuang keras untuk menjadi miliarder. Elon Musk berjuang keras untuk menjadi miliarder. Sarah Blakely berjuang keras untuk menjadi miliarder. Apa yang membuat mereka mengetahui semua rahasia ini, sementara orang-orang kebanyakan seperti kita tidak mengetahuinya? The truth is, pandangan lo selama ini salah. Oke, jadi gini, pandangan antara kedua hal yang telah mengajarkan kita tentang uang sama dengan sebuah gaji. Dan gaji tersebut diperoleh dari suatu pekerjaan. Dan untuk mendapatkan pekerjaan, maka lo harus melalui jenjang pendidikan. Dan lo melewati jenjang pendidikan tersebut agar lo mendapatkan pekerjaan. Yang pekerjaan tersebut akan memberikan lo gaji. Dengan kata lain, tujuan lo sekolah tinggi-tinggi hanya untuk mendapatkan gaji dari sebuah perusahaan. Oke, lo pasti akan bertanya-tanya kan ya? Apa yang salah dengan semua itu? Bukankah itu hal wajar? Gue tahu, lo nonton video ini tuh tujuannya ingin menghasilkan banyak uang dalam waktu yang singkat ya kan. Maka yang harus lo pahami terlebih dahulu adalah pandangan seperti yang gue jelasin tadi tuh ya nggak akan bisa menghasilkan uang dalam waktu yang singkat. Pandangan tersebut juga nggak akan pernah bisa membawa lo mencapai puncak kekayaan. Kita semua memiliki sebuah tools yang sama dan sangat berharga. Sebuah tools yang sangat penting. Dan jika sebuah tools ini hilang, maka tidak ada cara lagi untuk mendapatkannya kembali. Dan sebuah tools itu bernama waktu. Jika lo bekerja menjadi seorang karyawan, maka jumlah waktu yang lo habiskan untuk pekerjaan tersebut tidak berbanding lurus dengan uang yang lo dapatkan. Jika lo mendapatkan bayaran katakanlah gitu ya sekitar 4 juta per bulan dan lo bekerja 40 jam dalam seminggu, berarti lo butuh hampir 290 tahun untuk mencapai total uang 14 miliar atau setara dengan 1 juta dolar. Tapi nih, itu di luar dari pajak atau pengeluaran apapun yang akan lo tanggung selama 290 tahun. Dan yang terpenting tentunya, lo masih hidup ya. Oh iya, jangan lupa juga tentang inflasi yang akan membuat 1 juta dolar lo ya kurang berharga nantinya.
Kenyataannya nih ya, apakah dengan gaji 4 juta per bulan dan dengan cara lo hidup hemat, lo bisa benar-benar menjadi seorang jutawan di usia senja lo nanti? Hal yang paling berharga yang kita semua miliki yaitu waktu. Telah begitu banyak lo buang ketika lo berada di usia tua lo. Lo mempertaruhkan semua waktu lo untuk mendapatkan uang, dan itu bahkan bukan dalam jumlah yang besar. Nah, kalau begitu ceritanya, gimana mungkin ada seorang miliarder yang berusia begitu muda? Apa yang bisa membuat mereka seperti itu? Jawabannya adalah mereka memiliki pandangan yang lebih baik dari lo. Mereka mengetahui cara kerja uang yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Perhatikan baik-baik sekarang. Berhentilah mengejar uang. Di dalam sebuah masyarakat kapitalis, aturan mainnya adalah sebagai berikut. Lo dibayar sesuai dengan value yang lo punya. Dan yang mengetahui value yang lo punya adalah market. Market adalah konsumen. Di dalam sebuah perekonomian yang menjadi market adalah teman lo, keluarga lo, tetangga lo, orang-orang di sekitar lo, orang-orang di kota lo, orang-orang di negara lo, dan bahkan di seluruh dunia. Orang-orang sering ngiri nih ya sama pemain sepak bola karena mereka dibayar sangat besar. Pertanyaannya adalah, kenapa pemain sepak bola dibayar sangat besar? Jawabannya adalah ada market yang besar di dalam industri sepak bola. Dan bukan hanya itu saja, pemain sepak bola tersebut juga harus berada di kasta tertinggi untuk bisa mendapatkan bayaran yang besar. Maka dari itu, pemain sepak bola jika ingin mendapatkan bayaran yang besar, dia harus meningkatkan value yang dia punya. Orang-orang rela mengeluarkan banyak uang untuk membeli merchandise dan membayar tiket yang tidak murah untuk satu pertandingan. Dan jika marketnya tinggi untuk industri sepak bola, coba tebak apa yang terjadi pada para pemain yang berada di kasta tertinggi dari sepak bola? Yap, tentu saja mereka akan dibayar dengan sangat mahal. Ini bukan tentang seberapa keras lo bekerja. Coba lo perhatikan cleaning service. Setiap harinya mereka bekerja keras, berpeluh keringat, dan melelahkan. Tapi apa yang terjadi? Mereka dibayar jauh lebih sedikit daripada seorang akuntan yang duduk di belakang meja. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena market menganggap value dari yang dilakukan oleh cleaning service jauh lebih rendah daripada seorang akuntan. Cleaning service bisa digantikan oleh siapa saja. Nggak sulit untuk mempelajari bagaimana melakukan pekerjaan cleaning service. Dan karena hal itu, maka market tidak akan membayarnya lebih besar dari seorang akuntan. Di mana akuntan merupakan seseorang yang menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mempelajari angka. Seseorang yang telah menghemat ribuan kliennya dari tunggakan pajak mereka. Oke, by the way, kita baru saja ngebahas bagaimana memahami sebuah pandangan dalam pekerjaan untuk mendapatkan banyak kekayaan dalam waktu yang lebih singkat. Jadi intinya adalah tingkatkan value. So, pertanyaan selanjutnya adalah, gimana caranya biar kita bisa meningkatkan value yang kita miliki? Gimana orang-orang seperti misalnya Elon Musk atau Jeff Bezos membuat value mereka begitu tinggi? Oke, langkah pertama untuk mengetahui persamaan dari kekayaan sebenarnya itu sederhana. Jika lo ingin mempunyai banyak uang, maka lo harus menyelesaikan sebuah masalah. Coba deh lo luangkan waktu sejenak untuk mencerna baik-baik pernyataan ini. Hampir semua uang mengalir dari cara seperti ini. Jika lo memecahkan sebuah masalah, maka market akan rela membayar untuk hal yang dibutuhkannya itu. Jika masalahnya senilai jutaan dolar, maka solusi yang lo berikan akan membuat lo menjadi jutawan. Jika masalahnya senilai miliaran dolar, maka solusi yang lo berikan akan membuat lo menjadi seorang miliarder. Coba lo mulai berpikir seperti misalnya situs Amazon memecahkan sebuah masalah. Lo nggak perlu lagi untuk mengantri saat mau bayar di kasir.
Lo nggak perlu lagi repot-repot harus menunggu berminggu-minggu hanya untuk sebuah pengiriman barang. Harga yang lebih murah ditawarkan di situs Amazon. Dan masih banyak lagi yang lainnya yang itu merupakan sebuah pemecahan masalah yang ditawarkan dari situs yang bernama Amazon. Bukan hanya itu saja, masih banyak perusahaan lain yang merupakan turunan dari Amazon. Dan masalah yang diselesaikan perusahaan tersebut juga bermacam-macam. Jeff Bezos membantu market menyelesaikan masalah bernilai miliaran dolar. Dan dia sekarang menjadi manusia terkaya di planet bumi. Jika selama ini lo mengejar uang, maka selama ini lo berada di jalan yang salah. It sounds almost paradoxical, but okay, honestly kita semua butuh uang. Tapi bukan berarti kita harus mengejar-ngejar uang. Lo harus mencari sebuah masalah. Setelah lo menemukan sebuah masalah, lo temukan solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Dan ketika lo menemukan solusinya, buatlah sebuah bisnis untuk pemecahan masalah tersebut. Wait a minute. So, that's it. Selesaikan saja sebuah masalah dan uang akan datang begitu saja. Jadi gue harus ngebuat Amazon lainnya agar gue bisa menjadi kaya. Atau Facebook. Atau another Google. Are you kidding me? Lo tahu gak sih? Gue bukan lulusan IT. Bahkan gue sama sekali gak ngerti tentang coding. Gue juga gak punya uang untuk memulai suatu bisnis dalam skala yang besar. Gue gak mungkin bisa survive. Gue bakalan gak bisa. Hold on. Cara lu berpikir masih seperti pola pikir lama. Selalu mulailah berpikir dengan masalah. Dengarkan market di sekitar lo. Apa yang orang-orang selalu katakan bahwa mereka tidak menyukai hal tersebut? Apa yang orang-orang selalu katakan bahwa mereka menginginkan hal tersebut ada? Apa yang orang-orang selalu katakan bahwa hal itu membuat mereka frustasi? Apa yang menurut orang-orang sangat tidak nyaman? Apakah masalah itu bisa lu pecahkan? Dan juga merupakan masalah yang layak untuk dipecahkan? Langkah terakhir untuk mendapatkan kekayaan adalah dengan cara temukan sebuah solusi dan solusi tersebut bisa dikembangkan lebih luas lagi. Solusi yang lo berikan harus bisa mempengaruhi banyak orang. Contohnya, membuat sebuah restoran. Restoran gak bisa diperbesar. Ruang gerak lo terbatas hanya di sekitar area terdekat. Tapi jika lo upgrade model bisnis lo menjadi model franchise misalnya, maka bisnis lo bisa diperbesar dan menjangkau lebih banyak market. Apakah solusi yang lo punya berupa software? Berarti setelah software itu dibuat, lo bisa segera go online tanpa adanya batasan, tanpa perlu khawatir tentang hal-hal seperti biaya produksi atau pengiriman, karena semuanya dilakukan secara online. Good. Lo menemukan sebuah solusi dan bisa membuatnya menyebar menjadi skala besar. But be careful. Apakah solusi yang lo dapatkan itu menghabiskan banyak waktu yang lo punya? Contohnya gini, lo punya bisnis dan di dalam bisnis lo itu lo adalah seorang guru yoga. Dan kemudian lo memungut bayaran sekitar 500.000 per jam gitu ya. Dan lo tahu, lo hanya menjadikan diri lo sebagai seorang pekerja. Seorang pekerja yang menyamar sebagai seorang pebisnis. Lo cuma bisa mengajar setidaknya cuma satu pelajaran dalam satu hari. Dan karena hal tersebut, penghasilan lo terikat oleh waktu. Tapi jika lo membuat yoga menjadi online gitu ya, jadi lo cuma sekali merekam sebuah gerakan yoga, dan murid lo bisa memutar berkali-kali rekaman yoga yang lo buat tersebut. Dan tentunya peminat kelas yoga lo bertambah dari yang tadinya hanya di sekitar lingkungan rumah lo, sekarang menjadi di seluruh dunia. Jadi intinya, menskala besarkan sebuah solusi yang lo punya merupakan hal yang sangat penting di sini. Jadi jangan sampai salah. Otomatisasi juga memegang peranan penting.
Sebuah sistem akan membuat bisnis lo melesat dan berjalan seperti kilatan mesin yang dipacu dengan kencang jika diterapkan dengan benar. Lo juga bisa mempekerjakan orang lain untuk melakukan pekerjaan. Mengerjakan semua tugas sendiri adalah hal yang buruk. Mungkin lo berpikir kalau lo adalah yang terbaik, tapi ada seseorang di luar sana yang dapat melakukan pekerjaan itu lebih baik dari yang lo lakukan. Setelah lo menemukan sebuah solusi, tugas lo adalah memastikan bahwa solusi tersebut bisa diterima oleh market. It's not about your ego and it's not about what you are passionate about. The market doesn't care about your passion. Jadi sekarang, lo memiliki sebuah bisnis yang menguntungkan, yang berjalan dengan sistem dan proses yang tepat. Sekaranglah saatnya untuk melangkah maju dan memanen apa yang ditanam. Kemungkinan ada dua pilihan yang akan lo hadapi pada saat ini. Kembangkan lagi bisnis lo agar menjadi lebih besar, atau lo jual bisnis lo yang udah lo buat itu. Inilah yang dinamakan dengan mengakuisisi. Ini adalah Instagram yang diakuisisi oleh Facebook seharga $1 miliar. Ini adalah PayPal yang dijual ke eBay seharga $1,5 miliar. Dan $165 juta langsung masuk ke kantong Elon Musk, dan masih banyak lagi peristiwa likuidasi yang tak terhitung jumlahnya yang terjadi di seluruh dunia. Pada titik inilah semua kerja keras lo untuk membangun sebuah perusahaan membuahkan hasil. Tapi jika jawaban lo adalah lo lebih memilih untuk terus menjalankan bisnis yang lo bangun dan gak mau menjualnya, oke. Mungkin karena ada banyak alasan yang ingin lo lakukan, seperti misalnya lo sayang sama perusahaan yang udah lo bangun dan ingin tetap bersama perusahaan tersebut selamanya. Atau mungkin lo berpikir kalau lo bisa menambahkan lagi sebuah value pada perusahaan lo dan kemudian lo menjualnya dengan harga yang lebih tinggi dari nilainya saat ini. Atau mungkin perusahaan lo itu terlihat running well gitu ya. Jadi lo gak perlu melakukan banyak hal lagi untuk membuatnya terus berjalan. Tanpa lo turun tangan juga perusahaan lo itu udah menghasilkan uang untuk hidup lo gitu ya. Dan lo merasa sudah cukup. Atau mungkin alasan lo gak mau menjual perusahaan lo ya karena kombinasi dari ketiga hal tersebut tadi. Apapun alasannya nih ya you did it. Lo udah berhasil. Lo memecahkan sebuah masalah yang ingin diselesaikan oleh market. Dan itu lo lakukan dengan sangat baik. Sekarang gue mau menanyakan sesuatu sama lo. Setelah lo berhasil, untuk apa ini semua? Semua ini bukan hanya tentang uang. Uang hanyalah selembar kertas. Nilai dari sebuah uang hanya didukung oleh keyakinan kita terhadap uang tersebut. Sejak awal pembahasan video ini, gue nggak hanya berbicara tentang uang. Membeli mobil impian lo, liburan keliling dunia tanpa harus perlu mengkhawatirkan tentang keuangan yang lo punya, melunasi sebuah warisan hutang, membeli rumah impian. It's the freedom that you're looking for. Itulah hal yang kita cari sebenarnya, bukan hanya sekedar uang. Ketika kita merasakan sebuah sensasi atau kemampuan untuk melakukan apa yang kita inginkan, kapanpun kita menginginkannya, tanpa pernah harus memikirkan, apakah saya akan mampu untuk membeli ini dan itu? Apakah saya bisa liburan keliling dunia? Bagaimana cara saya membayarnya? Dan lain-lain. Itulah sebenarnya yang kita inginkan. Pelajaran terpenting dari video ini bukanlah tentang uang semata. Pelajaran dalam video ini lebih kepada mengajarkan valuable resource yang kita semua miliki. Satu-satunya valuable resource yang kita miliki dan tidak akan pernah bisa diulang kembali adalah time. Waktu. Memberikan sebagian besar waktu lo untuk pekerjaan yang mungkin tidak lo sukai. Apakah itu worth it? Apakah keseharian hidup lo diselesaikan hanya dengan
Ketika lo pulang kerja, lo cuman menonton televisi. Kemudian setelahnya lo tidur dan bangun keesokan harinya. Dan mengulangi siklus yang sama sampai menjelang hari tua lo kelak. Berapa lama lagi dalam hidup lo yang bakalan lo lewati dengan pola hidup yang seperti ini? Atau mungkin lo merasa baik-baik saja dengan kenyataan yang seperti itu. Mungkin lo nggak punya pilihan lain selain mengikuti pola hidup seperti itu. Oke, ini adalah sebuah cara di mana semua uang dalam jumlah yang besar dapat dihasilkan. Jadi gue sarankan ya, agar lo tidak perlu mengkhawatirkan tentang uang lagi. Dan gue rasa gue perlu mengingatkan lo untuk berhenti mengejar uang. Carilah sebuah masalah dan temukan solusi untuk masalah tersebut. And there is. Itulah sebuah kisi-kisi kehidupan tentang bagaimana caranya mendapatkan kekayaan dan bagaimana caranya para miliarder menghasilkan banyak uang. Oh iya, dan yang gak kalah pentingnya lagi nih ya, yaitu kebanyakan orang tidak akan berhasil karena berbagai macam alasan yang mereka punya. Dan alasan yang paling banyak adalah karena mereka pernah gagal. Kalau gagal, maka lo harus cepat untuk bangkit. Dan kalau lo sedang melakukan sesuatu yang gak ada kaitannya dengan bisnis, tapi lo pengen menghasilkan uang, maka tanyakan pada diri lo, what problem am I solving? Karena hal tersebut bisa menuntun lo untuk menemukan cara yang lebih baik untuk mendapatkan uang, apapun yang sedang lo lakukan sekarang. Oh iya, kalau menurut gue nih, monetizing dari apapun yang sekarang sedang lo lakukan merupakan sebuah pekerjaan dan sebuah career. Jika lo bisa memecahkan lebih banyak lagi masalah dan menemukan lebih banyak lagi solusi dengan keadaan lo yang sekarang, maka lo memiliki sesuatu yang dapat lo gunakan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Oke, gue akan mengakhiri video ini dengan pesan yang sama yang telah gue ulangi berkali-kali dalam video ini. Berhentilah mengejar uang, carilah sebuah masalah dan temukan solusi untuk masalah tersebut. Alright guys, kita sudah ada di akhir video. Kalian bisa ngebayangin gak betapa senangnya gue jika kalian mengapresiasi channel ini. So, terima kasih banyak buat kalian yang udah komen, like, share, dan subscribe channel ini. Karena tanpa dukungan dari kalian, mungkin gue gak akan bisa untuk berbagi seperti ini. Mengingat proses pembuatan video ini yang sangat sulit, mulai dari menulis skrip yang sangat melelahkan tentunya, syuting yang butuh banyak waktu, dan proses editing yang berjalan sangat alot. Jadi sekali lagi, gue sangat berterima kasih buat kalian. Gue sangat seneng ya. Thank you for appreciating me. Okay, I think this is the end. So thanks for watching this video. I hope you enjoy. Believe what you see, not what you hear, because all you know is a liar. I will be back soon, so stay tuned. Rafdi Muhammad here. Peace out.